kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Sulawesi Tengah. Bagi Anda yang baru bergabung, kami kembali sajikan 3 berita utama hari ini. Pejabat Polda Sulawesi Tengah melakukan pelecehan profesi terhadap jurnalis SCTV Palu. Kebakaran melanda sebuah bengkel dan 7 petak kios di Palu. Sulawesi Tengah masih kekurangan advokat. Jumlah advokat di Sulawesi Tengah ternyata masih kurang, termasuk Kota Palu. Saat ini tercatat 324 advokat yang tersebar di berbagai wilayah, yakni Morowali, Banggai, dan Tojo Una-Una. Jumlah advokat tersebut tidak sebanding dengan tingginya intensitas perkara yang harus ditangani di seluruh Sulawesi Tengah. Salah satu upaya mengantisipasi kekurangan tersebut, Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Kota Palu bekerja sama Fakultas Hukum Universitas Tadulako mengadakan pendidikan khusus profesi advokat. Pelatihan ini berlangsung selama 4 hari dan diikuti 41 peserta dari berbagai daerah di Sulawesi Tengah. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Peradi Palu, Muslimin Mamulai, menyebutkan masih belum memadainya advokat di Sulawesi Tengah, sehingga perlu penambahan melalui pendidikan khusus. Saat ini saya melihat bahwa sebenarnya belum juga memadai. Kenapa? Kalau kita bandingkan juga dengan intensitas perkara sekarang yang ada, itu rata-rata untuk setiap advokat itu dalam satu hari itu bisa sampai menyidangkan perkara kurang lebih 5. Itu sudah termasuk perkara-perkara penuntukan. Sehingga kami melihat meskipun jumlah advokat setiap tahun ini kita berupaya untuk menerima dan melakukan pelatihan, kemudian mendidik, kemudian mengajukan ujian. Tapi itu selama ini saya melihat dia terseleksi dengan alam sendirinya. Karena apa? Meskipun mereka sudah memegang kartu advokat, ada juga yang tidak praktik melalui pengadilan, tapi mereka misalnya menyelesaikan suatu perkara itu secara non-litigasi, atau bahkan ada yang misalnya lulus di ASN atau diterima di pekerjaan lain, namun mereka masih terdaftar sebagai anggota. Pendidikan khusus tersebut menghadirkan narasumber dari advokat peradi, akademisi, dan hakim dari Pengadilan Tinggi Sulteng, serta Pengadilan Negeri Kelas 1A PHI Tipikor Palu. Sistem pendidikan ini terbagi dari offline dan online. Dari yang peserta yang online itu ada sekitar 6 orang. Nah, materi yang disampaikan dalam kegiatan PKPA ini itu mayoritas adalah hukum acara, baik hukum acara perdata, hukum acara persidangan agama, hukum acara pidana, TUN, dan militer. Terus ada juga materi-materi perdata dan pidana. Jadi adapun narasumber itu baik dari advokat itu sendiri maupun dari dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Tadulako, dan ditambah dengan dari hakim baik dari Pengadilan Tinggi maupun Pengadilan Negeri Palu. Salah satu peserta dari Desa Ongkamalino, Kabupaten Parigi Motong, Margareta, mengaku termotivasi mengikuti PKPA karena ingin membantu masyarakat dan keluarga yang membutuhkan pendampingan hukum. Ia berharap semua rekan-rekannya yang mengikuti PKPA bisa menjadi advokat profesional. Alasan saya mengikuti PKPA tahap 1 2024 itu karena ada beberapa kasus dari kasus keluarga, entah itu dari masyarakat yang harus perlu kita bantu, tapi harus melalui jalur menjadi seorang advokat dulu. Jadi untuk sampai di tahap itu maka saya dan rekan-rekan pasti yang lain tentunya melalui proses PKPA. Jadi itulah alasan mengapa kami berada di sini.
Pendidikan khusus profesi advokat ini dilaksanakan secara hybrid, baik secara luring maupun daring. Materi disampaikan mencakup hukum acara agama, pidana, perdata, tata usaha negara, dan militer. Dengan pelatihan ini, diharapkan para peserta dapat mengikuti ujian calon advokat yang diselenggarakan oleh Peradi Palu dan berhasil lulus menjadi advokat profesional yang menjunjung kode etik serta dapat melayani masyarakat dalam mendapatkan keadilan. Ikram Boya Oge melaporkan dari Palu. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Rabu sore melakukan sosialisasi tahapan pemilihan kepala daerah 2024 dengan membagikan 1.000 bunga dan coklat kepada masyarakat di Kota Palu. Sosialisasi pilkada yang melibatkan puluhan mahasiswa dan staf serta komisioner KPU Sulawesi Tengah ini dilakukan dengan konvoi sembari membagi-bagikan 1.000 bunga dan coklat di berbagai titik di Kota Palu. Aksi ini sesuai dengan slogan Pilkada Sulawesi Tengah Bahagia, Aman, dan Damai. Ketua Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Tengah Rizvi Renol mengatakan kegiatan tersebut bertujuan untuk menyosialisasikan pendidikan pemilih dan meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 dari seluruh lapisan masyarakat. Kami berharap seluruh masyarakat ini berperan aktif dalam hal mengetahui informasi-informasi tentang kepemiluan, baik itu dari seluruh tahapan, dari soklik maupun nanti tentang pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sulawesi Tengah. Ini bentuk sosialisasi kita memperkenalkan kepada masyarakat bahwa pemilu kada di Sulteng ini bahagia, makanya membagikan bunga dengan coklat. KPU Sulawesi Tengah berharap melalui sosialisasi tersebut, seluruh lapisan masyarakat bisa berperan aktif dalam mengetahui informasi tentang kepemiluan dan dapat menggunakan hak pilihnya pada pilkada yang berlangsung 27 November mendatang. Julianus Kay melaporkan dari Palu. Seorang anggota TNI dari Detasemen Angkatan Udara Mutiara Palu diduga menembak seorang warga desa Kalora, Kabupaten Sigi. Korban bernama Jerni mengalami luka tembak di perut dan kini dirawat di Rumah Sakit Samaritan Palu. Aksi pencurian domba kembali marak di Kota Palu, khususnya di Dusun Uentumbu, Kelurahan Kawatuna, Kecamatan Mantikulore. Hampir setiap hari, warga melaporkan kehilangan hewan ternaknya. Hal ini cukup meresahkan warga, mengingat domba merupakan salah satu sumber penghasilan. Cuaca buruk yang melanda wilayah Kota Palu beberapa bulan terakhir berdampak terhadap usaha sektor pertanian. Para petani cabai dan tomat merugi akibat tingginya intensitas hujan. Harga jual tomat di pasaran pun anjlok. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A PHI Tipikor Palu menjatuhkan vonis penjara kepada mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, Ahmad Tamrin selama 14 tahun penjara. Ahmad Tamrin terlibat kasus dugaan korupsi kas daerah Bangkep tahun 2019 senilai 29 miliar rupiah. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Munif Rahman, Kota Palu, Selasa pagi. Seorang siswa sekolah menengah pertama tewas setelah sepeda motor yang dikendarainya bertabrakan dengan truk.
3 siswa lainnya mengalami luka-luka dan dirawat di Rumah Sakit Umum Anutapura. Informasi tadi mengakhiri seluruh rangkaian berita seputar Sulawesi Tengah hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Ogre Lagia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Songgom Puasi, Tabe.